Selamat berakhir pekan untuk teman-teman semua. Episode 36. RH Tuan Muda Arogan. Kinzo menamparkan Mahendra karena tersulut emosi. Dia geram melihat selingkuhan Putriana yang tiba-tiba datang ke rumah sakit untuk menjenguk Putriana. Mahendra, kamu tidak malu datang ke sini. Kamu jangan coba-coba mendekati istriku kembali. Kinzo mengancam Mahendra agar tidak mendekati istrinya. Maaf, maksud Tuan apa ya? Tanya Mahendra yang berpura-pura tidak tahu dan terbata-bata. Dasar licik. Kamu apakan Putriana? Kinzo menginterogasi Mahendra karena curiga jika Mahendra berbuat asusila terhadap Putriana. Akhir-akhir ini kondisi Putriana semakin ngedrop. Saya tidak berbuat apa-apa Tuan, saya hanya menuruti Nyonya Putriana, jawab Mahendra dengan terbata. Putriana memerintah kamu untuk berbuat apa saja, jelaskan. Jika kamu berbohong akan tahu akibatnya. Ancam Kinzo kepada Mahendra. Saya hanya menyenangkan H4 serat Nyonya Putriana agar bahagia. Mahendra mengakui skandalnya dengan Putriana dengan terbata-bata. Sialan. Cepat kamu pergi dari sini atau aku akan menghabisi kamu. Kinzo meradang karena istrinya telah dijamah oleh supirnya sendiri. Dia merasa menjadi orang yang bodoh. Lalu Mahendra lari tunggang langgang meninggalkan Kinzo dengan wajah ketakutan. Kinzo mulai mengacak rambutnya dan meringkuk karena dia kelewat emosi. Setelah pikirannya agak tenang, dia kembali lagi ke ruangan Putriana dirawat. Di sana Putriana sedang memposisikan duduk karena ingin segera pulang. Papa dari mana saja? Kemana perginya Pak Mahendra? Tanya Harley penasaran. Dia sudah pergi. Lebih baik kita bawa Mama pulang secepatnya, jawab Kinzo dengan nada gusar. Lalu Kinzo mendekati Putriana dan memapahnya menuju kursi roda. Putriana duduk di kursi roda karena tenaganya masih lemas. Kinzo mendorong kursi roda yang ditempati Putriana menuju mobil yang berada di parkiran. Beberapa menit kemudian, Kinzo, Putriana, Anjani dan Harley sudah sampai di parkiran mobil. Tetapi Harley tidak naik mobil bersama dengan Papa dan kedua mamanya. Dia membawa mobil sendiri. Lalu mereka mulai pergi dari area rumah sakit tersebut untuk segera tancap gas menuju rumah mereka. Kinzo menyetir mobil dan di belakangnya Harley yang mengekor menuju rumahnya. Setelah 15 menit berkendara, akhirnya mobil Kinzo dan Harley sampai di rumah mewah mereka. Dengan sigap Kinzo membopong Putriana sampai ke dalam kamarnya. Harley dan Anjani menuju kamar masing-masing. Rahel. Ayo cepat kamu ke sini. Cynthia memanggil Rahel yang sedang berada di dalam kamarnya. Setelah mandi dan berganti pakaian Rahel menuju ruang tengah untuk mendekati ibunya. Ada apa Bunda kok teriak-teriak? Tanya Rahel penasaran. Lihat acara TV itu. Cynthia menyuruh Rahel untuk melihat acara TV yang sedang ditonton oleh ibunya pada pagi hari itu. Itu kan resto milik keluarga Harley. Jadi, semua bangunan resto tersebut hangus tidak tersisa ya. Kasihan sekali keluarga Harley, ucap Rahel sambil melongo karena tidak percaya. Benarkah itu resto milik pengusaha kaya raya Kinzo Sanjaya? Jika benar memang malang nasib keluarga tersebut, termasuk anaknya Harley. Cynthia terkejut jika yang terbakar adalah resto milik keluarga Harley yang beritanya sempat viral di media sosial. Benar, Bun. Itu resto milik keluarga Harley. Walaupun cabang resto mereka banyak, tetapi kerugiannya mencapai ratusan juta. Mau bagaimana lagi, kehendak Tuhan sudah terjadi tidak bisa ditolak oleh manusia sekaya apapun. Rahel tergugu dan merenungi atas kejadian tersebut. Benar, harta memang hanya titipan sementara dari Tuhan. Jadi kapanpun harta bisa hilang dalam sekejap,
tutur Cynthia yang masih melihat acara TV tersebut. Bun, sebaiknya Rahel telepon Harley atau tidak? Iya. Rahel ingin mengetahui kabar keluarga tersebut. Tanya Rahel yang sedang membuat teh manis untuknya dan untuk ibunya. Telepon saja jika itu penting. Jawab Cynthia datar. Lalu Rahel segera memencet nomor telepon Harley. Beberapa detik kemudian sambungan telepon mulai terhubung. Halo Harley, kamu di mana? Kamu baik-baik saja, kan? Tanya Rahel dengan hati berdebar-debar. Iya, halo juga. Aku di rumah, baru saja pulang dari rumah sakit karena mama sakit. Aku baik-baik saja Nona cantik. Kamu kangen aku? Iya. Harley menelepon Rahel dengan nada manja. Mama kamu sakit apa? Syukurlah kalau kamu baik-baik saja karena aku khawatir jika terjadi hal buruk. Berita terbakarnya resto milik keluarga kamu viral sampai di media sosial. Jangan suka gombalin aku ya, karena tidak akan mempan, tanya Rahel kepada Harley dan menjelaskan berita tentang viralnya kasus terbakarnya resto milik keluarga Harley. Mamaku terkena tekanan darah tinggi karena syok dan banyak masalah sehingga sempat dibawa ke ruang ICU. Tetapi keajaiban Tuhan terjadi, beberapa jam kemudian mama mulai sadar dan meminta segera pulang. Sekarang mama dan keluargaku sudah ada di rumah. Harley menjelaskan dengan detail. Oh, syukurlah. Ya sudah, kamu pasti capek. Sampai di sini dulu telepon dariku. Selamat pagi, ucap Rahel kepada Harley yang berada di seberang sana. Iya, pagi juga. Kamu hati-hati ya sayang. Lalu sambungan telepon tersebut terputus karena Harley sangat lelah dan ingin segera istirahat. Rahel merasa terharu atas kejadian yang menimpa keluarga Harley. Lantas, Rahel menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Dan ibunya merasa iba. Kasihan sekali keluarga Harley. Semoga keluarga Harley kuat dan segera membenahi resto yang sudah terbakar tersebut, ucap Cynthia sambil bersiap-siap untuk ke resto yang baru saja dia rintis. Lalu Rahel dan ibunya segera menuju motor NMAX mereka. Cynthia segera menstarter motornya untuk segera ke resto miliknya. Sedangkan Rahel membonceng di belakang ibunya. Beberapa detik kemudian, Cynthia mulai berkendara. 10 menit kemudian, mereka sampai di resto Wong Deso. Hari itu adalah hari Senin. Rahel di resto ibunya hanya sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Karena pukul 13 dia akan bekerja di toko roti, Asra Bakery. Cynthia lalu membuka pintu restonya. Beberapa detik kemudian dia masuk ke dalam pantry untuk segera memasak. Nak, hari ini koki yang bertugas di pantry sedang libur, sehingga bunda tugasnya banyak, ucap Cynthia yang sedang membuka laci wadah bumbu-bumbu diletakkan. Oh, kalau begitu Rahel akan semaksimal mungkin untuk membantu bunda. Semangat. Hari itu Rahel mempunyai semangat yang tinggi karena mamanya berhasil mendirikan resto yang pelanggannya semakin banyak. Lalu mereka membagi tugas untuk menyelesaikan tugas memasak del. Setelah 1 jam, menu masakan sudah matang. Tinggal menunggu para pelanggan datang. Tiba-tiba turun mobil berwarna hitam yakni mobil Pajero Sport milik Rayhan. Lalu dia turun dan berjalan ke arah stand, yang di situ ada Rahel. Hai Rahel. Saya kesini mau memberikan ini kepadamu. Rayhan mengulurkan kotak berwarna jingga kepada Rahel. Ini apa, Dok? Tanya Rahel penasaran sambil mengelap mangkuk-mangkuk yang masih basah karena baru dicuci dengan kain lap. Episode 37. Buka saja kotak itu jika kamu penasaran. Nanti kamu berangkat kerja bareng sama saya ya. Saya pesan soto daging sapi 1 sama es jeruk 1 gelas karena perut saya sudah lapar, jawab Rayhan dengan senyum manisnya. Iya, nanti saya lihat. Saya berangkat naik Grab saja, Dok. Tidak usah repot-repot.
Sebentar saya akan buatkan pesanan dari Anda. Rahel lalu menyiapkan mangkok untuk diisi dengan racikan bumbu dan bahan soto yang sudah matang lalu diberi kuah panas yang menggugah selera. Setelahnya dia membuat es jeruk. Ya sudah, saya tunggu di bangku sana. Raihan berjalan menuju bangku untuk menunggu pesanan. Terlihat Rahel sudah membawa nampan yang di atasnya terdapat semangkok soto dan segelas es jeruk. Ini pesanannya. Selamat menikmati. Rahel meletakkan pesanan tersebut di atas meja tepat di depan Raihan sedang duduk. Terima kasih Nona Rahel. Raihan menatap Rahel dengan penuh rasa yang sulit diartikan. Rahel lalu kembali ke stand. Resto juga ingin mengambil soto untuk sarapan karena perutnya sudah melilit karena lapar. Lalu Rahel penasaran dengan isi kotak tersebut. Dia sebenarnya ingin segera membuka kotak itu. Setelah Rahel makan, dia akan ke ruang khusus untuk istirahat. Dia lalu ke dalam ruangan tersebut dan mulai membuka kotak itu. Wow, gaun indah sekali. Tapi apa maksudnya dia memberi gaun kepadaku ya? Pasti ini harganya mahal, gumam Rahel di dalam hatinya. Lalu Rahel mulai mencoba mengenakan gaun berwarna biru tersebut. Dan hasilnya sungguh serasi dan pas di badan Rahel. Beberapa detik kemudian, suara ibunya memanggil namanya. Rahel, kamu di mana, nak? Teriak Cynthia memanggil Rahel anaknya. Lalu Rahel bergegas keluar ruangan tersebut seraya menuju ke arah ibunya yang sedang memanggilnya. Setelah beberapa detik, Rahel bertemu ibunya dan berkata, Bunda, ada apa? Tanya Rahel penasaran. Itu Iho Raihan mau mengajak kamu ke suatu tempat sekalian mengantar kerja. Katanya penting. Cynthia menatap Rahel yang sedang saling berhadapan sambil menjelaskan sesuatu. Tapi Rahel malas pergi sama cowok Bun. Ujung-ujungnya nanti kena masalah, jawab Rahel sambil memanyunkan bibir. Menurut Bunda, Raihan lelaki bijak. Coba saja siapa tahu penting buat masa depan kamu. Cynthia memberi saran agar mau menerima ajakan dari Raihan. Baiklah Rahel, coba ya. Semoga tidak terjadi masalah lagi. Rahel segera menemui Raihan yang masih di bangku resto tersebut. Lalu Raihan melihat Rahel seraya berkata, Rahel, bagaimana kamu mau ikut sama aku atau tidak? Tanya Raihan dengan penuh harap. Baiklah. Tetapi jangan lama-lama, jawab Rahel datar. Sebenarnya Rahel malas bepergian karena dia masih teringat Harley yang sedang tertimpa musibah. Yuk, kita pergi sekarang. Raihan menoleh ke arah Rahel lalu mengajak Rahel segera menuju mobilnya. Beberapa detik kemudian Raihan dan Rahel sudah berada di dalam mobil. Lalu Raihan mulai menyalakan mesin dan segera tancap gas. Rahel sudah membawa pakaian kerja yang terdapat di dalam tas tentengnya. Saya mau dibawa kemana, Dok? Tanya Rahel penasaran sambil melihat-lihat deru klakson mobil dan motor yang saling bersahutan. Sebentar lagi sampai, Nona, jawab Raihan yang masih mengendarai mobil yang sesekali melihat ke arah Rahel. Jantungnya berdetak lebih kencang jika dia dekat dengannya. Sebenarnya Raihan ingin mengungkapkan perasaan cintanya terhadap Rahel, namun nyalinya masih ciut takut ditolak olehnya. Baiklah, ucap Rahel datar. 10 menit kemudian mereka sampai di suatu tempat. Raihan mulai menghentikan mesin mobilnya setelah terparkir di depan gedung yang menjadi tujuan singgah mereka. Lalu Raihan dan Rahel segera turun dari mobil. Raihan masuk ke dalam gedung itu seraya berkata, Nona, ini gedung bimbel mendiang ayahku. Saat beliau masih hidup dia mendirikan bimbingan belajar seperti yang tertera pada tulisan besar di depan gedung tersebut. Sekarang cabang bimbel ini mencapai 10 cabang. Dan ini adalah cabang pertama. Jika bersedia, kamu bisa mengajar di sini sebagai guru privat bahasa Inggris. Raihan memberi saran kepada Rahel sambil berdiri melihat-lihat ruangan yang mereka masuki. Benarkah?
Tetapi saya belum menamatkan gelar S1. Kuliah saya masih semester 5 dan akan jalan semester 6 pekan depan, ujar Rahel terkejut karena dia ditawari mengajar di bimbingan belajar. Menurut penilaian saya, nilai bahasa Inggris yang tertera di ijazah kamu hasilnya lumayan bagus. Aku membaca nilai ijazah kamu saat ijazah tersebut tergeletak di atas meja yang biasa untuk bertugas mamaku. Rayhan mengetahui bahwa Rahel adalah gadis yang pandai dalam akademik bahasa Inggris. Jadi, ceritanya saya disuruh pindah kerja di sini gitu. Tanya Rahel menyelidik karena Rahel masih belum begitu paham. Benar. Selain pendapatannya lebih besar juga untuk mengasah potensi kamu, Nona, jawab Rayhan sambil tersenyum menoleh ke arah Rahel yang masih berdiri. Tapi apa bisa dimulai pada siang hari? Soalnya jam pagi saya harus kuliah. Ucap Rahel yang masih ragu. Bisa, karena ada jam pagi dan sore. Nanti kalau kamu berminat saya akan mendaftarkan kamu tanpa wawancara interview. Langsung mengajar saja, jawab Rayhan yang bersikeras untuk membantu Rahel supaya menjadi guru privat di bimbel milik mendiang ayahnya. Saya tanyakan dulu kepada Bunda. Jika dia memberi izin, saya bersedia mengajar di bimbingan belajar. Rahel menyetujui tawaran dari Rayhan karena itu usulan yang bagus karena akan mengasah potensinya. Sip. Ayo kita lihat-lihat ruangannya terlebih dahulu supaya kamu tidak kikuk selama masa adaptasi. Rayhan mengajak berkeliling di setiap ruangan bimbel tersebut. Banyak para siswa dan guru privat yang menoleh ke arah mereka. Saat itu juga Rayhan memberikan senyuman pun dengan Rahel. Setelah selesai melihat seluruh sudut ruangan tersebut, Rayhan dan Rahel akan segera menuju toko roti, Asra Bakery. Selama 10 menit berkendara, akhirnya mereka sampai di toko roti. Terlihat Nina sudah berada di stand toko roti. Hai Nina, kamu sudah datang? Tanya Rahel yang baru saja datang dengan Rayhan. Sudah dong, aku kan karyawan paling rajin. Tidak seperti kamu bisanya menggoda Dr. Rayhan agar bisa terus nempel sama kamu. Tiba-tiba Nina bersikap ketus dan menyindir Rahel. Nina, kamu kok menyindir seperti itu? Kamu tidak seperti biasanya. Rahel terkejut, yang biasanya Nina baik dan sopan kini berubah menjadi ketus. Kenapa? Kamu kaget? Jadi orang tuh jangan kegatelan. Kita itu cuma karyawan biasa, kamu jangan kepedean mendapatkan cinta dari Dr. Rayhan. Nina mulai melontarkan kekesalannya kepada Rahel karena dia cemburu jika Rahel dekat dengan Rayhan. Nina, kamu jangan salah paham. Aku hanya diajak oleh Dr. Rayhan untuk pergi dengannya, jawab Rahel dengan suara serak karena menahan tangis. Dan matanya berkaca-kaca. Tapi kamu suka Dr. Rayhan, kan? Tanya Nina dengan wajah yang memerah karena terbakar api cemburu. Jaga mulut kamu Nina. Kamu tega menuduh aku seperti itu. Terserah kamu mau bilang apa. Yang jelas aku tidak seburuk yang kamu pikirkan, jawab Rahel tegas. Episode 38. Rahel tidak menyangka Nina akan membenci dirinya hanya karena pria. Hari itu, Rahel tidak begitu semangat bekerja karena temannya yang biasanya menjadi teman curhat kini berubah menjadi ketus. Nina membuang muka ketika Rahel menatapnya dan tidak saling bertegur sapa. Itu membuat hati Rahel semakin galau. Rahel terpaksa fokus pada kerjaannya tanpa menghiraukan Nina. Hingga tidak terasa Rahel telah selesai bekerja seraya dia bersiap-siap untuk pulang. Rahel, kamu kesini sebentar. Tiba-tiba Rahel dipanggil oleh Bu Asra yang saat itu Rahel sedang menyapu ruang stand toko roti. Lalu Rahel berjalan mendekati Bu Asra dan berkata, Ibu memanggil saya. Jika iya, ada apa ya? Tanya Rahel penasaran. Rahel, ayo ke ruangan saya. Asra memerintahkan Rahel untuk segera ke ruangannya. Rahel menuruti apa kata bosnya tersebut.
Baik, Bu. Kini Rahel sudah berada di ruangan khusus Bu Asra. Rahel, kamu sudah tahu, kan gedung, bimbel, mendiang suami saya dulu. Saya mau memberitahukan bahwa besok atau besoknya lagi, kamu sudah bisa mengajar privat di sana. Kebetulan bahasa Inggris sangat dibutuhkan dalam bimbel kami. Karena banyak siswa yang mendaftar les privat mata pelajaran tersebut. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Asra yang sedang duduk di sofa memberitahukan informasi terhadap Rahel mengenai les privat. Baik. Tapi saya harus meminta izin kepada Bunda terlebih dahulu, jawab Rahel yang juga duduk saling berhadapan dengan bosnya. Baik. Sekarang kamu boleh pulang sekarang. Perintah Asra sambil tersenyum kepada Rahel. Iya. Saya akan pulang. Terima kasih atas tawaran yang diberikan oleh keluarga ibu. Saya tidak bisa membalas kebaikan Anda. Lalu Rahel akan segera pulang seperti biasa, dia akan menunggu Grab. Namun, tiba-tiba ada mobil berhenti ke arahnya dan berkata, "Nona, saya antar kamu pulang." Tiba-tiba Harley turun dari mobilnya, dan membopong Rahel masuk ke dalam mobilnya. "Harley, lepaskan. Kamu selalu begitu. Asal-asalan menggendong aku tanpa persetujuan dariku." Rahel yang kini sudah masuk di mobil milik Harley mulai menggerutu. "Kalau aku tidak menggendong kamu, pasti kamu akan menolak. Sekarang kamu temani aku ke suatu tempat." Perintah Harley yang sedang mengendarai mobilnya. "Kita mau kemana Harley?" tanya Rahel penasaran dan gugup. "Pokoknya kamu ikut aku." Perintah Harley kepada Rahel. Selama 10 menit berkendara, Harley dan Rahel sampai di depan kafe. Lalu mereka turun dari mobil seraya berjalan ke arah bangku kafe yang tidak jauh dari tempat parkir mobil milik Harley. "Lihat Nona, siapa yang di sana?" Harley menunjuk ke arah depan, yang terlihat dua orang sejoli sedang bersuap-suapan di kafe. Tidak lupa Harley memvideo adegan tersebut. "Itu, kan Pak Reno, pemimpin kampus kita. Siapa wanita cantik itu?" Harley menuding Pak Reno dan wanita cantik yang tidak dikenal. Padahal baru beberapa hari Ririn meninggal dan Pak Reno sudah terlihat bermesraan dengan wanita lain. Iya benar. Sekarang Pak Reno sudah dikeluarkan dari kampus karena terbukti berbuat asusila dengan Ririn. Tetapi anehnya Pak Reno tidak dipenjara dan bisa berkeliaran bebas sesuka hatinya, ungkap Harley yang sedang membaca menu masakan. "Syukurlah kalau sudah dikeluarkan. Perkara Pak Reno tidak dipenjara itu masalah dia dengan hukum. Aku tidak bisa ikut campur urusan skandal Pak Reno, yang penting dia sudah dikeluarkan dari kampus. Jika tidak, akan mencoreng nama baik kampus kita," ungkap Rahel dengan geram melihat dosen seperti Pak Reno. "Sip. Kamu mau makan apa? Aku mau traktir kamu makan dan jangan menolak, ya." Harley menawari Rahel untuk makan. "Bakso aja. Sama es teh," jawab Rahel datar. Lalu Harley segera memesan makanan dan minuman untuk mereka berdua tanpa menghiraukan Pak Reno. Tidak lama pesanan mereka mulai datang seraya mereka mulai menyantapnya. "Rahel, ayo dimakan baksonya, keburu dingin." Harley mengajak untuk segera memakan bakso tersebut. Sedangkan Harley memesan mie ayam jamur dan es jeruk kesukaannya. "Iya. Mama kamu sembuh atau belum ya?" tanya Rahel sambil menyantap bakso yang uapnya mengepul karena masih panas. "Sudah mendingan. Tetapi akhir-akhir ini Mama sering berdiam diri di kamar tidak seperti biasanya. Melihat Mama seperti itu aku jadi merasa kasihan dengan beliau." Harley menjelaskan tentang kondisi mamanya yang masih tertekan. "Mama kamu sekarang ada yang menemani atau tidak? Kasihan kalau sendirian?" tanya Rahel menyelidik. Rahel mengkhawatirkan mamanya Harley. "Ada ART di rumahku sama Tante Anjani. Aku keluar sebentar karena kangen sama kamu, Nona. Aku tidak mau kamu diambil Reyhan."
Harley tidak betah jika lama tidak bertemu dengan Rachel karena rindu selalu menghantui dalam pikirannya. Bagus kalau sudah ada yang menemani. Biarkan mama kamu menenangkan diri terlebih dahulu. Mungkin beliau masih belum menerima musibah kebakaran resto tersebut, ungkap Rachel. Rachel telah menghabiskan semangkok bakso. Tinggal menghabiskan segelas es teh. Ya, lihat Rachel, itu kan temanmu yang ada di toko roti yang bekerja bareng sama kamu. Tiba-tiba mata Harley melihat teman Rachel sedang menemui Reno dan wanita yang disuapi tadi. Harley jadi merasa penasaran. Hah, itu kan Nina. Ngapain dia bersama Pak Reno? Harley cepat di video karena ini penting. Rachel terkejut melihat teman kerjanya dengan Pak Reno dan wanita asing itu. Rachel memerintahkan Harley untuk segera merekam video ketiga orang tersebut, karena ponsel Harley lebih canggih, jadi layarnya lebih jernih dibandingkan dengan ponsel Rachel yang sudah usang. Siap. Tapi kita pindah tempat saja di sudut area tersebut supaya mereka tidak curiga terhadap kita, tutur Harley untuk mengajak pujaan hatinya pindah area. Beberapa detik kemudian dia berpindah area lalu Harley dengan gesit membuat konten video antara Pak Reno, Nina dan wanita asing itu. Ternyata mereka berencana akan check-in di hotel malam ini juga untuk berbuat asusila karena kedua wanita tersebut akan mendapatkan bonus plus-plus dari Pak Reno. Ini sudah aku rekam. Siapa tahu video ini akan bermanfaat. Harley menghentikan aktivitasnya untuk merekam video. Lalu dia dan Rachel duduk bersama kembali. Menunggu ketiga orang bejat itu pergi. Nina, kamu menuduh aku perempuan gatel, nyatanya kamu sendiri lebih busuk, desis Rachel di dalam hatinya. Rachel mengingat kejadian tadi saat Nina menyindir dirinya, dengan sebutan yang tidak-tidak dengan Rayhan Ardiansyah. Rachel, kamu melamun. Aku bertanya kamu malah bengong. Rayhan menatap sangat dekat ke arah wajah Rachel. Maaf aku sedang ngantuk, jawab Rachel berbohong. Kamu jangan bohongi diriku. Kamu punya masalah sesuatu. Ayo katakan. Harley mendesak Rachel untuk mengatakan masalahnya. Tidak ada, kok. Aku hanya mengantuk. Tegas Rachel. Dia tidak mau menceritakan masalah Nina dengan dirinya karena menyangkut Rayhan. Dia takut Harley akan marah besar.